Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Madinah pergi ke Mekah, kemudian tawaf keliling Ka'bah. Alhamdulillah malam ini bisa ketemu di Masjid Miftahul Jannah. Semoga Ramadan ini semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, khususnya kepada Bapak Haji kita Bapak Nano dan kawan-kawan DKM yang mudah-mudahan senantiasa Allah kuatkan, Allah muliakan, karena Masya Allah luar biasa. Kita berterima kasih wasilah beliau semuanya kita bisa melaksanakan, menunaikan ibadah Ramadan dengan lebih bersemangat dan gembira. Happy Ramadan ya. Dan waktu pertama tadi masuk ke sini saya agak kaget nih, ada sesuatu yang baru kayaknya. Seakan-akan saya kayak masuk raudhah gitu. Masya Allah. Kalau dalam hadis disebutkan bahwasanya baina mimbari wa manzili ay baiti raudhatun min riyadil jannah, bahwa antara mimbarku, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rumahku di sana ada raudhah, ada taman di antara taman-taman surga. Kalau tamannya di sono, kuncinya ada di sini. Masya Allah. Miftahul Jannah, kuncinya surga. Walaupun hijaunya agak sedikit beda, tapi mirip-mirip lah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat rezeki awal Ramadan kemarin, ada yang ngajak, Bu. Saya juga kemarin belum ngumpul gitu kan ya. Alhamdulillah ada yang ngajak untuk umroh di awal Ramadan. Jadi belum lama sempat menyaksikan raudhah, lihat lagi itu Masya Allah, rindu sekali ya. Semoga Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Yang belum insya Allah segera nggih. Allahumma amin. Yang sudah insya Allah lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini alhamdulillah setelah sekian lama ya bisa ketemu kembali. Selama Ramadan kayaknya baru kali ini saya muncul. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tema yang diminta dari DKM hari ini adalah menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Namanya juga Lailatun. Apa artinya Lailatun? Malam. Al-Qadar kemuliaan, ya, ataupun ketentuan. Maka ayo kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau ngomong seperti itu agak ada pemborosan kata, karena ada malam, ada Lailatun juga. Tapi kata Lailatun itu sudah menjadi serapan ya, sudah menjadi serapan untuk bahasa kita ya. Jadi Lailatul Qadar sudah jadi kayak frase sendiri, malam Lailatul Qadar. Padahal sebenarnya kalau diterjemahin malam ya kan, malam Lailatun, malam lagi Al-Qadar kemuliaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qadar. Insya Allah saya yakin semua di sini sudah hafal, kecuali yang belum hafal. Tapi kayaknya udah hafal semua ya, sampai yang kecil-kecil pun sudah hafal insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tadi Bapak MC, saya lupa namanya, belum kenal lagi. Ya, Masya Allah.
telah menyebutkan bahwasanya malam Al-Qadar itu lebih mulia daripada, lebih baik daripada seribu bulan. Sebenarnya kalau terjemahannya semua sudah tahu, sudah hafal bahkan. Tapi bagaimana kita betul-betul bisa memaknai Al-Quran ini? Bagaimana kita bisa betul-betul merenungi untuk mendapatkan momen-momen terbaik di Lailatul Qadar? Memang dari dulu sampai sekarang dan sampai ila yaumil qiyamah mungkin ya, perbedaan kapan akan terjadi Lailatul Qadar itu tidak akan pernah habisnya ya. Bahkan para ulama pun punya pendapat masing-masing. Ada yang menguatkan malam 21 sama 23, ada yang menguatkan malam 25, ada yang menguatkan malam 27, ada yang menguatkan malam 29, ada yang bilang pokoknya 10 terakhir gitu. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bissawab. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang, bahkan para ulama yang Allah berikan ilmu luar biasa, boleh berpendapat, tetapi yang tahu hakikatnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak juga disebutkan ciri-cirinya gitu. Walaupun kita tidak diperintahkan untuk mencarinya. Artinya apa? Malam Lailatul Qadar itu insya Allah terletak pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kapan tanggalnya, apakah ganjil atau genap, hanya Allah yang tahu. Maka Imam Ar-Razi dalam Miftahul Ghaib beliau menyebutkan kenapa, apa sih hikmahnya, kenapa kok Lailatul Qadar itu tidak disebutkan tanggal berapa, malam keberapa. Itu sebagaimana apa? Sebagaimana kita tidak Allah beritahu kapan ajal kita akan datang. Ya, apa tujuannya? Agar kita memaksimalkan hari-hari yang indah pada bulan Ramadan ini, terutama 10 malam yang terakhir, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka debat tidak akan pernah selesai kalau niatnya debat ya. Malah kehabisan waktu kalau kapan, tanggal 27 lah, oh tanggal 25 lah, kemarin kayaknya itu yang mirip-mirip dengan ciri-cirinya itu malam 23 lah gitu. Nggak akan selesai, nggak usah debat masalah itu. Yang penting apa? Sama-sama serius maksimal untuk ibadah, insya Allah dengan izin Allah, dengan ridha Allah, semoga kita mendapatkan malam yang terbaik itu. Dan ingat, ini hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi salah satu bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi zaman terdahulu tidak mendapatkan keistimewaan seperti ini. Maka sungguh merugi sebenarnya kalau ada di antara kita yang menyia-nyiakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan mungkin saya kira sudah pernah disebutkan oleh penceramah-penceramah sebelumnya, ada sebuah mimpi, yang mimpi ini adalah mimpi yang shadiq. Ar-ru'ya as-salihah, ar-ru'ya as-sadiqah. Siapa yang mimpi? Yang mimpi adalah sahabat Talhah bin Ubaidillah. Sudah pernah kenalan? Belum. Mau kenalan? Insya Allah di surga. Allahumma amin. Ada di sini namanya Pak Talhah? Atau Mas Talhah? Atau A Talhah? Enggak ada. Talhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat Nabi yang tergolong dalam sahabat al-ashr al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin ya, tidak hanya megang kunci udah tinggal belang masuk surga ini. Sahabat Talhah bin Ubaidillah, suatu malam beliau bermimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpinya itu beliau sedang berada di depan pintu surga. Apa yang terjadi di sana? Di sana beliau ternyata tidak sendiri, ada 2 orang sahabat lainnya yang sama-sama sedang berada di depan pintu surga. Tidak lama kemudian dipanggillah salah satu di antara mereka oleh malaikat. Sahabat A, silahkan masuk surga. Itu ya. Tapi bukan pakai bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, mungkin pakai bahasa Arab. Karena tidak disebutkan di sana pakai bahasa apa. Bahasa surga ya bahasa Arab, ya seperti itu. Kemudian selang berapa lama baru sahabat B silahkan masuk surga. Kemudian pas sampai giliran sahabat Talhah pengen ikut masuk surga, jangan dulu. Anda belum wafat gitu. Akhirnya dikembalikan lagi rohnya, kemudian bangun dari tidurnya. Ya. Sahabat A dan B
Dua orang sahabat ini dalam dunia nyatanya ternyata sama-sama masuk Islam bareng-bareng. Tidak disebutkan memang namanya, maka saya sebutkan A dan B. Sahabat A dan B syahadat sama-sama di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kok masuk surganya nggak bareng? Kenapa kok salah satu lebih dahulu daripada yang lain? Sahabat A ini lebih dulu dipanggil. Bagaimana kisah hidupnya? Sahabat A ini sebenarnya wafatnya itu bukan karena wafat jihad fisabilillah. Berbeda dengan sahabat B. Sahabat B justru wafatnya luar biasa karena apa? Wafatnya dalam peperangan fisabilillah. Ya. Tetapi qadarullah ternyata sahabat B ini wafat duluan. Ya. Setahun sebelum sahabat A. Jadi sahabat B berjihad fisabilillah kemudian syahid di jalan Allah. Ya. Kemudian baru setahun setelahnya sahabat A wafat, dan wafatnya biasa saja, ya katakanlah di atas tempat tidur, masuk rumah sakit dan sebagainya. Kalau dulu mungkin rumah sakitnya belum seperti sekarang gitu ya. Oh alam, ada infus atau belum zaman dulu. Ya. Tapi ternyata sahabat Tolha ini penasaran, bener nggak mimpi saya ini? Kenapa orang yang syahid di jalan Allah, sahabat B, kok dipanggil masuk surganya itu belakangan dibanding sahabat A yang wafatnya itu biasa saja? Maka kisah mimpi ini sampai ke telinga mulia Rasulullah SAW. Kemudian dikonfirmasi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah benar mimpi ini? Maka kata Rasulullah, apa yang kalian herankan? Bukankah sahabat A ini hidup setahun setelah sahabat B wafat? Betul Rasulullah. Bukankah sahabat A ini ikut beribadah bersama kalian? Betul wahai Rasulullah. Bukankah sahabat A ini menjumpai Ramadan dan memaksimalkan ibadah di dalamnya bersama kalian? Betul wahai Rasulullah. Maka hal-hal inilah, terutama lewat Ramadan inilah, ternyata Allah angkat derajat sahabat A yang wafatnya bukan jihad fisabilillah, tapi ternyata apa? Tingkatnya, bahkan panggilan masuk surganya lebih awal daripada orang yang wafat mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mengartikan bahwasanya pahala mati syahid itu sedikit, tidak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan Ramadan ini tidak main-main. Kalau bahasa anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng. Ya, kaleng kongguan atau kaleng kerupuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan keistimewaan yang luar biasa untuk umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari pada malam-malam yang berkah ini, sekarang sudah malam yang ke-25. Selalunya hari dalam hitungan hijriyah, dalam kalender hijriyah dimulai dari malamnya. Apa buktinya? Kemarin pas pertama Ramadan itu sholat tarawih dulu apa puasa dulu? Tarawih dulu. Berarti harinya dimulai malamnya atau paginya? Nah, seperti itulah buktinya. Jadi hitungan dalam hijriyah masuk maghrib itu tanggal baru. Maka hari ini malam ini sudah malam yang ke-25 dan besok hari ke-25, malam ganjil yang kemungkinan biiznillah, akankah betul-betul malam ini ataukah sudah lewat ataukah yang akan datang? Allah tidak tahu, kita tidak tahu umur kita. Kalaupun ternyata malam ini, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk memaksimalkan ibadah pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Demikian yang boleh kami sampaikan. Semoga semakin menyemangati kita semuanya untuk memaksimalkan ibadah kita menggapai kemuliaan malam Al-Qadar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.